Cing gonjang ganjing. Subhanallah. Wa ma fil ardi, ini ayat kursi. Allahu la ilaha illa sampai selesai. Kemudian sampai selesai. Insyaallah. Fi fil ardi masyaallah zada fil ilmi wa barakatuh fil rizqi. Semuanya doa ini, Ki. Iya ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat muslim, sahabat Ustad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustad 1:30 pagi ke rumah Ki Sambung Rusuh. Kegiatan apa sih yang Ki Sambung Rusuh lakukan? Karena kanan kiri ada pro dan kontra. Makanya Ustaz penasaran. Mudah-mudahan beliau ada di rumah, nggak keluar rumah. Ya mudah-mudahan ayo deh ikutin terus. Kita tanya-tanya ntar masalah tentang gaib, masalah tentang fenomena makhluk astral. Bagaimana cara Ki Sambung Rusuh itu bisa keahliannya dikatakan memiliki supranatural, bisa juga spiritual. Ikutin terus ya. Ayo. Assalamualaikum. Ada orang nggak di sini? Mana orangnya ya? Bang, gimana kabar? Sehat, barakallah Pak. Aduh, gimana kabar sehat? Bapak, alhamdulillah. Izin ya, Abang Oman, Bapak saya pengen pengen namu ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ya, masuk aja. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya. Salah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ki. Masya Allah. Takut banget pulang lagi Ki ya. Wah, Ustaz. Ya Allah ya Rabb. Berkah banget ada Ustaz. Barakallah Ki. Sehat, Senang Ustaz. banget, barakallah. Ya Allah, sehat Ustaz. Masya Allah. Oh, Ki. sehat semuanya ya tim Ustaz. Masya Allah. Beliau Alhamdulillah. kita selama ini kan mengikuti perkembangan beliau di channelnya beliau. Siap. Hari ini lihat ternyata di ini lebih gantengnya lebih kelihatan. Kan laki-laki Ustaz, kalau cantik gimana? Masya Allah. Cinta banget sama kamu. Kini tadi Ya. kaget Ana nih. Iya, saya kebiasaan kalau malam itu ngeliatin keris-keris saya, pusaka-pusaka saya dari seni dari pusaka itu sendiri keris. Saya senang mencium baunya, kemudian saya kagumin lah. Kagumin, Iya. subhanallah. Iya. Mengagumi itu saya juga orang yang suka ngagumi. Siap. Ngaguminnya kayak keras-keras muda begini. Iya, Boleh nanti Anda bertanya-tanya. Boleh lah, Bertanya-tanya dong harus sama Siap, yang pakar. siap. Bener nggak? Siap, Ini kabar siap. sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Ustadz. Ya, ayo Ustadz, Siap. silakan. Ya inilah Subhanallah. bubuk saya seperti ini Ustadz. Barakallah, Ya, barakallah. ini keris kesayangan Ustadz. Keris kesayangan ini. Ya, keris kesayangan saya ini. Jadi Spang Makorobuto namanya. Saban sekang, Sepang sepang, Makorobuto. makor buto. Ya, jadi kenapa ada namanya sepang? Iya, karena dia punya relief yaitu seperti buto. Ini ya. Iya, jadi ini seperti buto. Mm. Buto. Jadi lebih disebut Makorobuto. Nah, ini model seperti ini kerisnya disebut dengan Spang. Sepang, karena ada seninya Ya, ya. ada ini. Minggir ada, sini. Terus ini lurus seperti ini. Nah, ini diolesi dengan emas. Tapi cuman hanya ini ya. Ini emas luarnya asli saja. nih? Asli, cuman luarnya aja ya. Kalau Mas Haryono Pulang kampung Ustaz. Oke. Pulang kampung. Kemarin Ake yang ngongkosin. Pulang dia. Oh, Siap. ini asli ya Ki? Ya? Siap, ini asli emas cuman di luarnya. Oh, Ya. ini ada sedikit gambar Makorobuto, iya. bolak-balik ya. ini sejarahnya gimana Ki? Bisa Kalau sejarahnya, jadi gini, saya ini bukan Siap. pakar kosan haji Ustaz. Jadi saya tidak seberapa dalam untuk mempelajari seni dari sejarah dari keris. Jadi saya lebih seneng
melihat, menikmatin aja. Cuman kalau betul. kita ulik sebenarnya keris Sepang itu banyak sih, kalau di Google sudah banyak sebenarnya gitu. betul. Jadi bukan bagian saya Ustadz, bagian saya hanya merawat dan melestarikan budaya saya gitu aja. Budaya itu tradisi yang memang harus kita jaga ya Ki ya. Siap, insya Allah Ki, seperti itu, izin Ustadz. boleh Ya, saya lihat? boleh, silakan Ustadz. Wah, Monggo, ini silakan. subhanallah. Kenapa Ki? Caranya bagaimana begini? Kalau saya lebih senang energi ya, saya Energi. itu karena extra sensory perception saya ini meningkat, jadi saya lebih senang merasakan energi atau seni dari esoterik. Esoterik. Iya, esoterik dari sebuah bilap keris. Esoterik itu lebih ke metafisikanya. Metafisikanya. Iya, metafisikanya. Jadi saya senang merasakan energinya. Kemudian terkadang saya juga baca sholawat atau apa dengan seperti ini. Harapan saya keris ini saya bacain sholawat jika memang ada energi negatif jadi positif. Wah, cakep kan? Itu harapan saya nih Ustadz, harapan saya. Kalau harapannya salah ya mudah-mudahan dibenarkan sama Allah kan gitu. Masya Allah. Ya. Jadi gini Ki ya. Ya. Sebenarnya kalau dalam seni keris itu tidak boleh memegang bilanya. Bilanya. Jadi memegang seperti ini nggak boleh. Karena apa? Akan berkarat dia. Oh gitu ya. Kita kan seperti garam ya. Ada enzimnya ya. Iya. Jadi nanti di dia jadinya kayak berkarat. Harus dibersihkan lagi. Jadi gimana caranya Ki? Harus dipegang di ininya. Di ininya. Iya. Terus Tidak perlu dicium sih sebenarnya Tidak perlu Ustaz. Cuman kalau saya senang saya seperti ini sambil saya sholawatin gitu. Berharap biar ada energi dari sholawat tersebut yang bisa Masya masuk di Allah. sini. Berharap Ustadz, berharap ya. Berharap aja. kan man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyra. Siap. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu, Allah balas 10 kali, rahmat turun. Gimana nggak dapat energi? Masya Allah, Ki. Benar nyambung. Makanya ada Ki sambung Rasul, nyambung semua ada pokoknya. Jadi gini Ki ya. Iya. Ada nggak acara khusus mungkin? Kalau dalam teman-teman yang lain itu Hasan Haji memang menghormatinya memang luar biasa Ustadz. Jadi awal sakralannya seperti ya mohon maaf Ustadz ya. Bisa Jadi belajar. pertama kali kita cara bukanya nih ya ada cara buka, ada seninya. Jadi ini keris ya, sebelah keris, dan memberikannya pun nggak boleh asal. Harus seperti ini. Nah, baru jadi tangannya sebelah sini. Ya, harus diterima gitu. Jadi beda, nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Jadi harus seperti ini. Nah, kemudian yang menerima terima alhamdulillah. Nah, dibalik seperti ini, pegangannya tangannya di bawah. Nah, di bawah pegangannya. Kemudian biasanya menghormati dari empunya atau energi esoterik dari kerisnya hanya seperti ini. Biasanya mereka salam dengan bahasa-bahasa atau mereka sendirilah. Kalau saya Bismillahirrahmanirrahim gitu aja saya. Terlepas kita tahu ini di dalam tidak ada khodamnya, kayak jinnya, kayak setannya, kayak saya nggak tahu ya. Yang jelas saya hanya menghargai karya seni ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan ketika dibuka mudah-mudahan nggak ada energi negatif. Kalau saya seperti itu. Betul. Kita selaraskan dengan Bismillah itu aja. Bismillah. Baru diambil. Nah ini pun nggak boleh ngambil keris, nggak boleh sembarangan, seperti ini. Nggak boleh sembarangan, ada caranya ya. Ditaruh di atas, ini ditarik. Oh gitu. Nah, dan yang menarik nanti wajib harus yang memasukkan, harusnya seperti itu. Jadi nggak boleh orang lain. Orang yang buka, yang tutup juga dia. Betul. Nah, baru kita pegang seperti ini. Nah, masukannya sama. Ini masuk. Nah, diturunkan ke dalam seperti itu. Nah, baru dikembalikan. Gitu caranya ya. Cing gonjang ganjing. Subhanallah. Bang. Ini luar biasa. Para wali Allah Subhanahu wa taala ketika membuat pusaka ini yang disebut keris itu puasa mutih. Benar Ki? Iya, ada ritual puasanya. Ada ritual yang dikhususkan ketika membuat suatu keris, jadi ada energinya. Betul. Ketika Nabi Musa, tongkatnya biasa hanya sebuah kayu. Betul. Tapi ketika dipegang Nabi Musa, mutihnya beliau, jadi tongkat itu berenergi. Betul Ki ya? Betul. Doa beliau ya. Betul, Ustaz. Orang dulu ya Ki, para wali-wali Allah, para raja-raja yang memang mempunyai suatu pengaruh kepada rakyatnya, selalu mempunyai yang namanya budaya, tradisi, dan memang disakralkan. Kenapa? Untuk buat perang dan sebagainya. Dan sekarang pun masih banyak orang yang memang sangat menghormati kesakralan keris tersebut, karena memang keris juga bisa mengandung energi, ada yang positif, ada yang negatif, tapi udah dinetralisirkan sama Kiroso. Positif. Dipositifkan ya dengan sholawat. Kalau saya hanya dengan sholawat sebenarnya. Di luar sana ada yang harus dimandikan, sebenarnya saya enggak. Saya itu hanya budaya aja dan adat ya, adat. Kalau saya enggak, karena
Rasulullah datang mencerahkan kita. Jadi Masya pencerahan Allah. Rasulullah yang saya tangkap. Sama Rasulullah kan punya pedang ya Ustadz ya. Betul. Saya juga punya pedang yang Ada hampir mirip pedangnya? seperti itu di Mana? belakang Ustadz. Ini kita minggirin dulu kali. Ki. Siap. Kalau gimana nih Di Ki? sini Ngeri. aja Ustadz. Ya. Takutnya terbang ke rumahnya Bang Jurek. Nyesatin umat ini kalau begini. Iya benar. Biar diambil. Siap Iya. Ustadz. Sahabat Uspat kalau megang sesuatu benda itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sholawat. Betul. Betul Dan, Ki ya. dan ini jarang saya expose. Ustadz. Nah ini pedang. Ini pedang dari Saudi. Insya Saudi. Allah ada yang bilang Zulfikar apa saya nggak tahu. Pedang Zulfikar ya. Nah, di dalamnya sangat luar biasa Allahumma dahsyat sholli ala dan sayyidina wangi, masih wangi. Itu tidak pernah saya kasih minyak wangi dari sononya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mungkin pedang perang. Dan memang kalau orang kita pakai ini terlalu panjang pedangnya. Masya Allah. Terlalu panjang. Ya. Wangi banget Ki. Ini bacanya Nah ini saya nggak Ini ya. paham ini. Mungkin Ustadz yang lebih paham. Masya Allah. Kalau ikhlas atau ayat kursi saya nggak tahu. Ini bacanya Muhammad. Ini kemudian ada Allah. Wa ma fil ardi. Ini ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa sampai selesai. Kemudian sampai selesai. Masya Allah. Fi fil ardi. Masya Allah. Ziyadatan fil ilmi. Wa barakatuh fil rizki. Semuanya doa ini Ki. Iya ya Allah ya Rabb. Pedang kuno itu Ustadz. Masya Allah. Ini Tapi di tahun berapa dari, nih Ki? dari Saudi mungkin ya, Insya Allah. Ini semua ya bertuliskan lafaz-lafaz. Ini bisa dikatakan raja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Maaf Ki ya. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Insyaallah aman. Wa ziyadatan fi ilmi wa barakatuh fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut Oh, wa udah selamat maghfiratan ya, ba'da al-maut. Tuh, ini juga ada doa selamat. Bisa izin. Tuh, subhanallah. Allah nih, Allahumma inna nas'aluka tuh salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa zidatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut. Bacanya wa maghfiratan ba'dal maut. Berarti kita cara menghadapi sakaratul maut ya baca doa itu, doa selamat. Betul. Ini sampai di sini ada ininya juga Ustaz. Ya ini. Ada tulisannya tapi saya nggak tahu ya. Ini bacanya Utsman, Ali. Oh, sahabat-sahabat Nabi. Iya, sahabat-sahabat Nabi ini, 4 sahabat terus di sini. Ya. Iya, ini Abu Bakar. Ya. Insyaallah, para sahabat Nabi. Ini pedang kayak ini pedangnya apa Rasulullah ya? Ki. Mungkin Sahabat Nabi mungkin ya atau Ini intinya pedang perang di Saudi mungkin. Iya, ini mungkin umurnya udah cukup tua karena memang kelihatan ya Iya. dari ininya. Bahkan dari ininya kulit Iya. subhanallah dihiasi nih. Iya. Di kulit-kulitnya asli masih sana ya? Iya, Masih. kulit masih masih- ada tempatnya juga itu ada kulitnya juga. Ini bayangin aja ya. Berat ini loh. Berat. Orangnya Kalau enteng. kita nggak mungkin mampu. Iya, berat Iya. ini. Berat Kalau banget. orang dari Saudi kan orangnya emang tinggi-tinggi Ustaz. tinggi, berat Iya. ini. Ini dari tahun kapan Aki dapat ini nerima? Ada mungkin sekitar 3 tahun silam. 3 tahun silam Iya, saya yang lalu dapatnya. Iya. dapatnya. Iya. Subhanallah. Dari Dan ini- ya, dari kegaiban. Iya. Iya. Ki ini nggak pernah dikasih minyak wangi. Enggak. Saya dapatnya sudah seperti itu. Sampai detik ini saya enggak, sudah berapa tahun saya panggil 3 tahun saya enggak pernah saya itu. Dan ini lihat kulitnya ini nih. Ini kulitnya kulit ini nih kayak kerbau ya Ki ya. Kerbau Tanduk mungkin. ya Iya, ini. Iya. Tuh. Jadi banyak kulitnya yang sudah terkelupas, tinggal kayu yang ada. Iya. Tapi Ini masih ada bekas kulit itu Subhanallah kulit ya. semua. masih tersimpan, terjaga dengan baik dan dirawat sama Ki Roso. Ya sebenarnya sebelum saya dapat memang saksi minta gaibnya di situ. Maksud saya saksi minta gaib itu saya akan mendapatkan ini. Seperti itu. Jadi ini ada video saya tahun yang lalu, jadi di depan rumah saya lagi ngobrol, saya mau edukasi tentang mata batin, ternyata ada saksi minta gaib. Ya ini turun. Tapi ini sama yang di dalam beda tempat. Artinya terpisah. Terpisah. Jadi yang saya temukan ininya dulu ternyata ini di pojok lagi. Oh, jadi nggak nyatu Nggak ya? nyatu, nggak.
Ya, terpisah. Ini, iya, dan ini sempat hancur. Ini saya tempel-tempelin, Ustaz. Tadinya emang ini dilapisi dari sananya ya. Dari sononya begitu saya lihat, wah ini ada, jadi ini hancur, sempat ngelupas. Jadi di ini ya. Juga nih, ini saya nggak tahu ini di mana, ini ngelupas semua. Ini subhanallah untuk kulitnya aja. Ya wallahu alam bishawab, saya nggak tahu, mungkin KW atau enggak saya nggak tahu ya. Mungkin simpanan orang-orang kolektor di Indonesia saya juga nggak tahu. Ya tersimpan atau terbuang di alam lain saya nggak tahu. Yang jelas kalau saya lihat bukan untuk Indonesia pastinya. Ya goresannya goresan sana. Iya, itu. Ya, artinya ini goresan sana bertua ini sepertinya ini. Iya. Itu lihat dari ini. Kemudian dari situ ngimpinya gimana Ki? Mohon maaf. Bisa Jadi, ceritain Ki? Saya waktu itu, seingat saya ya, karena udah lama Ustaz. Banyak nggak apa-apa Ki? Karena maksudnya udah lama lupa, maksudnya agak ada sedikit lupa. Jadi waktu itu saya tiba-tiba itu sholat di tengah-tengah orang perang. Sholat di tengah-tengah orang perang. Nah, Terus? ya, waktu itu saya ingat saya bukan sholat fardu, saya sholat tobat insya Allah. Nah, rame, begitu rame, tapi saya tidak melihat salah satu mereka waktu perang itu sampai bercucuran darah, nggak melihat di situ. Makanya saya artikan gitu ya? Tadi, saya asumsikan bahwa ini pedang ini memberantas atau membunuh hawa nafsu gitu. Karena waktu yang perang-perang itu nggak ada yang sampai mati, enggak. Tiba-tiba dalam sasmina gaib mimpi saya yang terima itu lebih panjang dari ini sebenarnya, lebih panjang. Jadi ceplok, saya kaget. Jadi saya setelah salam, blak gitu, saya kaget. Apa ini? Wah, saya pegang, ragu saya waktu itu. Saya pegang, saya ngelihat sekitar. Loh, ini orang ini perang tapi kok perangnya ting cuman gini aja ya gitu. Nggak ada yang mati sama sekali. Nah, setelah itu saya coba ambil nih, saya pegang, saya ngelihat, panjang banget, hilang. Udah. Hilang. Dari situ udah nggak ada lanjutannya mimpi saya. Itu. Begitu saya bangun subuh waktu itu ya, saya langsung ingat, saya kok mimpi itu apa ada sasmita yang memberikan saya pedang, ada orang-orang yang niat memberikan saya pedang gimana, atau saya harus akan ketemu orang masih yang bertanya-tanya. Nah, di situ baru muncul ini, ada beberapa bulan kemudian. Jadi ini hari apa Ki? Ketika dapat ini. Saya lupa. Ya, yang jelas itu malam, sekitar malam, ya? 8:30 kalau nggak jam 9 malam. Itu seingat saya. Kalau harinya saya lupa. Tiba-tiba begitu muncul atau memang gimana Ki? Saya kayak dulu, set gitu kayak, jadi ada kayak sinar kehijau-hijauan, ya. Warna hijau, kalau selain itu mungkin santet bisa jadi ya, karena saya sering ya kiriman orang-orang dukun-dukun santet yang cemen-cemen itu ya gitu. Musuhnya banyak, tapi musuh saya banyak, nggak berani di depan, beraninya di belakang, di pantat beraninya ya, dukun santet itu kayak gitu. Ini ntar saya kemarin banyak musuhnya lagi di santet. Nggak apa-apa Ustaz, hati kita saya kebenaran gitu. Hati saya disantet sama dia Bib. Ini Ki. Wah, Masya Allah. Gimana Ki? Gimana? Banyak musuhnya kan? Iya, jadi begitu ada, waktu itu saya juga live, insya Allah saya lupa, datang, saya hentikan live. Nah kebetulan ada keamanan sini atau yang punya tanah di sini, namanya Bang Whisky, duduk sama saya. Langsung saya ajak, Bang Whisky, ini saya ada dapat sesuatu nih, apa itu, coba ngikut aja, nggak apa-apa, di depan kita itu. Yaudah yuk. Nah itu saya cek, datanglah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau juga kaget, baru pertama ngelihat gitu. Padahal itu rencana ngobrol-ngopi sama saya niat live itu nggak ada. Begitu Abang Rizky mau nggak saya ajak live yuk ngobrol tentang mata batin gitu. Bang Rizky saya kenalin juga biar di channel YouTube saya tahu, ini Bang Rizky ternyata saudaranya Kisah Muroso gitu. Gimana Bang Rizky? Mau? Ya udah, mulai saya. Nggak taunya putus di situ gara-gara ini turun. Tak kemarin lagi dia itu. Iya udah, selesai udah dari situ udah. Alhamdulillah kita dapat Bang Rizky itu disaksikan beliau. Ini tapi saya merasakan ini kok jadi enteng ya. Tadi kan berat. Jadi berat ya? Iya, karena enteng. Enteng, berasa enteng. Ya. Kayak apa ya? Tapi awal tadi berat Ki. Berat ya? Iya, sekarang kok enteng ya. Inilah artinya tuh. Alhamdulillah. Enteng. Kalau dimasukin enteng. Di tadi Masya Allah berat banget Ki. Berat ya Ustaz? Mungkin dosa saya kali. Jadi ya, energi yang negatif itu kan ada wa inna likulli syai'in sababa. Setiap itu pasti ada asbab dan akibat. Mungkin dengan adanya begini kita ngebaca doa kita rontok tadi. Doa kita, dosa kita rontok. Amin ya Allah. Kan begitu Ki ya. Iya. Amin. Jadi gitu ceritanya ya. Siap. Masya Allah. Ini kalau ada mau bayarin 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar,
Lepas. Karena saya belum tentu dapat lagi, ya enggak Ustaz. Kirain ada ngomongin karena udah lepas. Apakah dosa atau diharamkan saya merawat seperti ini sesuai dengan adat saya? Contoh nih, mungkin harus saya kasih wangi-wangian biar dia wangi, atau mungkin saya dekatkan karena nggak ada wangi-wangian, saya pakai dupa. Saya dekatkan seperti tadi, saya rawat, saya lihat, saya kasih wangi-wangian dupa. Itu kira-kira apa dilarang dalam ajaran agama kita, Ustaz? Nggak salah nih, kisah murusunanya mana? Ya Allah, tawadunya harus seperti Ustaz. Harus seperti itu Ustaz. Harus. Bagi saya Ustaz kan beliau saya anggap guru. Alhamdulillah seorang guru mau datang ke tempat muridnya. Masya Allah. Subhanallah, ini sesuatu yang mungkin Allah berikan keberkahan yang luar biasa daripada berkah-berkah sebelumnya. Lebih berkah lagi nih kedatangan beliau, dan sekaligus mudah-mudahan ada edukasi. Saya siap disalahkan kalau saya salah Ustaz, karena saya menyadari saya ini banyak dosa. Manusia itu nggak luput dari dosa. Makanya saya tanya sama Ustaz, apakah saya merawat keris-keris seperti yang di belakang-belakang ini? Saya rawat, saya berikan minyak. Mungkin saya kadang waktu saya bakar dupa, saya dekatkan dengan dupa, saya taruh. Tujuan saya sih, niat saya, nama itu saya, dengan adanya dupa itu, wewangian itu, mereka juga harum. Dan wangi-wangian itu kan disukai malaikat. Betul. Itu saya di situ aja sebenarnya. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri gimana? Kalau menurut saya gini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sahabat Uspat, kiblat kita cuma satu, tentunya di Makkah Al-Mukarramah, tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat deh, Hajar Aswad kan hanya sebuah besi, dalamnya batu mulia yang disebut Hajar Aswad. Dulu Hajar Aswad kan batu putih, karena kedurkaan anak Adam jadi hitam. Tapi ketika saya jamaah haji menjadi wajib, bagi sunnah, bahkan di sebagian wajib untuk mencium Hajar Aswad, dan itu dipakai minyak wangi, Ki. Hajar Aswad itu. Iya, dipakai minyak wangi. Apa bedanya sama ini? Siap. Beda dari surga Allah Subhanahu wa. Tapi yang makin siapa? Kan manusia. Apa itu syirik? Kan gagak. Yang kedua, lapis-lapisan yang berada di sana itu makam Rasulullah, itu setiap itunya dipakein, kan tralis biasa. Iya. Kalau makamnya beda. Tapi ini tralis yang memang melapisi. Ketika kita masuk ke Riyadh, ke tamannya, artinya makamnya Rasul, itu pakai minyak wangi. Yang kedua, itu kiswah yang menutupi makam Nabi, itu kan bahan, kenapa dipakai minyak wangi? Iya. Nah, logikanya seperti itu. Siap. Artinya bukan berarti kita mendewakan, menuhankan. Kita menghargai Rasulullah SAW aja, dihargai oleh kita umatnya. Allah menghargai bagaimana kita umatnya. Dan begitu pun benda akhirnya biasa, tapi itu dia siapa yang bikin. Iya. Yang kedua, kita bukan artinya bukan dikhususkan pun bisa, tapi bukan menuhankan. Contoh misalkan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai bikinannya sendiri dengan cara supaya kagak bau, diharumin. Dan Allah cinta wangian, apalagi malaikat-malaikat. Iya. Ketika itu memang ada yang namanya parfum kobra ataupun parfum wangian, itu ketika kita hiasi, mereka turun. Ya turun dong, suka wangi-wangian. Tapi kalau nggak dihiasi, bau kayak bau amis, jin bisa masuk yang negatif. Oh iya, betul. Nah, ini minyak wangi ini dihiasi, nah mereka turun tuh, manggil kita menyambat lah bahasanya. Mereka mengundang. Betul. Dan di situ dipenuhi oleh energi positif. Dan benda ini yang bikin nggak sembarangan, bukan pilihan Allah, orang-orang yang dikhususkan. Para wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, wali-wali Allah. Dan kemudian mereka bikin nggak sembarangan. Untuk bikin suatu benda begini, pedang begini, nggak sembarang mereka bikin. Mereka sholawat, doa, kemudian bismillah, asmaul husna, ayat-ayat pilihan, sehingga ada energi di sini. Iya. Kenapa yang bikin adalah orang berenergi positif, yang kemudian mereka punya indera yang ketajamannya luar biasa karena kedekatan kepada Allah. Kemudian ketika mereka bikin jadi energi positif, dan pada akhirnya makanya ada yang terbang. Kemudian ada yang memang sama orang, ada yang cocok, ada yang kagak. Nah, mungkin cocok mikir Rasul nih.
Masya Allah. Artinya pakai wangian ini nggak dosa Ki, nggak haram, nggak menyekutukan Allah. Kita menghargai supaya ini benda terjaga dengan rapi, harum, wangi. Dan apalagi Aki bilang ini nggak ada diwangi-wangiin, natural nih. Saya cium juga Masya Allah wangi, dan wanginya itu kayak makam Rasulullah. Itu luar biasa, subhanallah. Jadi sahabat Uspat, netizen, jangan menjustifikasi ketika orang punya keris dikhususin pakai itu, karena kebiasaan mereka para wali-wali Allah ya ngurusin seperti itu yang berada di Indonesia. Keris benar-benar di sak menghargai supaya nggak bau dan harum wanginya. Jerawat, Kedua, energi positif turun, karena kan malaikat-malaikat Allah suka yang wangi-wangi. Wali-wali Allah suka yang wangi-wangi, ya mereka senang. Begitu Ki. Mohon maaf dari seperti itu. Siap, betul Ustaz. Ya, ini pencerahan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, karena banyak yang memandang sebelah mata kaum kita, ya anggaplah kita dukun paranormal, mungkin selama ini banyak oknum yang memang menyesatkan gitu ya, dan mendewakan. Kalau saya sendiri kalau dianggap syirik, ya mohon maaf, hampura Ustadz, mohon maaf, saya tidak pernah menduakan Allah. Saya tetap iya karena berdoa, iya karena nasta'in. Dan saya hanya mencintai, tidak lebih cinta saya dari Allah, enggak. Saya hanya mencintai sebatas cinta-cinta biasa tentang hasil karya seni di tanah Jawa. Itu aja saya. Justru itu yang mahal, mempertahankan itu yang mahal, supaya generasi kita paham. Dulu para pejuang-pejuang Allah disebut mujahid, itu merawat keris, dijaga dengan baik. Artinya sekarang kita sebagai katakanlah cicit atau yang memang keturunannya harus menjaga dan melestarikan kalau bisa. Karena itu mahal banget. Sayang kalau tradisi dihilangkan. Justru kita jaga dengan baik dan kita lestarikan. Inilah budaya yang paling mahal di Indonesia. Selain itu Ki, kegiatan Aki ini kan luar biasa nih, sahabat Uspat nih. Ini seperti apa, payung-payung Bali nih ya. Iya. Ini ada foto beliau. Kemudian ada foto Syekh Abdul Qadir Jalani. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini luar biasa. Ini ada karangan bunga nih, ulang tahun Aki kemarin. Iya, ulang tahun saya nih. Dikirimi lover dari Malaysia. Ternyata Aki ini penggemarnya yang fans ini bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, di Singapura ya. Malaysia. Kemarin juga ada yang datang dari Singapura, alhamdulillah. Ini kan pendopo Sambung Roso ini saya sebut Omah Ngaji, Ustaz. Omah Ngaji itu rumah ngaji. Omah Ngaji pendopo Sambung Roso. Jadi ini bukan padepokan, tapi sebentar, lebih ke bukan omah ya, bukan omah yang satu dua ini. Omah itu bahasa Jawa, itu omah tuh rumah. Iya, betul, bukan omah, bukan. Omah gimana? Siap. Iya. Jadi bukan padepokan, tapi saya sebut ini pendopo. Pendopo. Ya, karena padepokan pasti ada aktivitas belajar mengajar tentang ilmu-ilmu supranatural kayak atau di sini bukan, tapi saya lebih mengedepankan kita wajib bisa ngaji, itu aja. Meskipun saya sendiri masih belajar Ustadz, karena ada beberapa teman-teman ya Ustadz termasuk yang maulah menjembatkan waktunya untuk ngajarin teman-teman yang bertobat untuk belajar ngaji. Masya Allah. Jadi saudara-saudara semua boleh setiap malam Jumat kita belajar, ada waktu sendiri minggu kita belajar ngaji. Ya alhamdulillah ini Quran yang terbatas ini mampu kita baca gitu ya. Jadi nggak nganggur Quran di sini Ustaz. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Ya kita ada baca Yasin bersama, tawasul, zikir bersama, yang terakhir muhasabah bersama. Sebisa saya tawasul, sebisa saya Al-Fatihah Nabi, itu aja yang bisa saya. Itu yang penting nawaitu kita mengirim hadiah Fatihah untuk itu aja para wali Allah, nabi-nabi Allah. Betul. Kemudian kegiatan kita yang kedua yaitu setiap hari Minggu kita ada terapi gratis di sini. Di sini terapi tapi gratis. Khusus penyakit non medis Ustaz. Ya contohnya? Jadi seperti kena santet, kena guna-guna, kena telu lah, seperti itu yang berkaitan dengan gaib Ustaz. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaib kita buka minggu gratis tanpa dipungut biaya, gratis. Apa tuh? Gratis. Iya, mulai jam 10 pagi sampai jam 2 saya batasin. Karena apa? Karena kita juga ada aktivitas lain selain kita harus di YouTube dan sebagainya. Dan saya batasin hanya untuk 10 orang setiap minggunya. Ini karena banyak. Tempatnya kecil Ustaz. Benar, tapi ini banyak dong pasien Ki ini.
Ya, pasien Aki? kalau klien alhamdulillah. Yang penting gini Ustadz, saya nawaitunya ibadah itu Betul. aja. Kembali semuanya, dan di sini kan syariatnya Ustadz, Syariatnya, hakikatnya ke Allah. betul. Jadi kesembuhan milik Allah. Jadi ketika mereka sembuh dari gangguan itu, mereka saya larang untuk membanggakan dan terfokus pada saya, bukan. Karena semua la haula wala quwata illa billah itu karena Allah, bukan Karena saya. Allah. Saya hanya sebongkah tanah yang dimana apa kata Allah, la haula wala quwata illa billah Masya itu Allah. Ustadz. Yang paling ekstrim tuh Ya. apa Ki? Di antara mereka yang datang kemarin nih mengadu maki, Ya, minta doa. gangguan gaib itu memang bukan gampang, memang ekstrim Ustaz. Sampai ada yang lumpuh, Masya Allah. sampai ada yang nggak bisa ngelihat, sampai nggak bisa mendengar, sampai nggak bisa bangun. Nah, ya penyakit-penyakit non medis itu sebenarnya langka. Karena apa, nggak semua orang Bisa. terkena gangguan itu, tapi mereka sebenarnya merasa tapi diabaikan. Jadi dasarnya gini, kalau pemahaman saya, mohon maaf kalau salah ya dalam pelajaran saya yang saya dalamin, sesungguhnya penyakit medis pun itu berawal dari non medis. Kalau non medis itu dibiarkan, jadinya medis. Contoh, tiba-tiba akhirnya stroke, itu biasanya diawali dari non medis dulu. Nah, hati-hati tuh. Nah, hati-hati. Itu jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Awalnya non medis, lama-lama diponis jadi Betul. medis. Betul. Bahkan ada sebagian yang nggak percaya Ustadz tentang santet. Santet itu nggak ada, itu hoak. Gitu, Kata siapa itu ya? Ada beberapa netizen Wah, seperti itu. salah Saya bilang itu. berarti Anda orang yang nggak beriman. Saya gitu aja. Berarti dia nggak membaca Asbun Nuzul surat Al-Falaq itu. Nah, mungkin Ustadz. Nah, itu perlu dijelaskan sama Ustadz nantinya Ustadz. Iya. Ya, karena ya terbukti mereka sampai muntah darah, mereka sampai begitu nggak bisa ngelihat jadi bisa ngelihat, terus gimana ceritanya kalau nggak percaya, ya kan? Dan memang mohon maaf nih sekalian, mumpung di YouTube Ustadz, emang ada sebagian oknum yang memanfaatkan kondisi-kondisi orang yang lagi kena santet. Jadi sebenarnya dia itu kena diabetes, dibilang kena santet. Waduh. Memang ada Ustadz, Banyak itu yang tuh ya. mencemarkan nama baik dukun dan paranormal. Jadi dukun dan paranormal itu konotasinya jelek gara-gara mereka. Mereka berasumsi pasti negatif. Dukun itu kalau nggak cabul nipu, hati-hati. Itu dukun itu profesi loh, bisa Makanya dituntut loh. Jangan cabul ya. Itu memang begitu Ki. Artinya jadi mereka yang memang di jalan untuk dakwah lewat ilmu mereka, kadang-kadang sekelintir orang ini bisa ngejelekin semua nih. Dukun itu yang memang sangat disesalkan ya. Iya, mohon maaf nih, saya bukan membela dukun dan paranormal Ustadz. Jangankan kita dibilang dukun paranormal cabul itu salah, karena bisa diurus di masalah hukum ya. Jangan sampai, kalau oknum boleh lah, jangan paranormal, jangan dukun. Ya mohon maaf, hampura nih, mohon maaf. Nah kemarin ada Ustadz yang nyabulin santrinya, gimana ceritanya? Kan gitu, makanya nggak bisa. Semua orang itu pasti bersalah, punya dosa, tempatnya dosa Ustaz. Kan gitu Ustaz. Jadi kita maklumi aja, mungkin karena keimanannya lemah. Itu aja kalau saya, mungkin imannya lemah, kemudian tergoda, setannya lebih banyak daripada dia gitu. Mungkin. Jadi nggak bisa kita menjudge bahwa paranormal seperti itu. Jangan seperti itu. Nah kemarin ada Ustadz berapa kiai dicabulin juga, gimana ceritanya? Gimana itu? Nah, gitu. Bagus sih dia kepada ikut cabulin. Jadi itu yang terekspos. Ada lagi yang nggak terekspos kan Ustadz. Nah maka saran saya ya janganlah melihat kita dari sisi yang negatif. Karena bagi saya, selama hidup saya kepingin jadi orang yang bermanfaat. Amin. Ya itu bisa jadi motivasi jenengan-jenengan semua. Amin. Yang penting kita bisa bermanfaat. Sejauh mana kita hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain, daripada hidup nggak bermanfaat, kita hidup seperti bangkai hidup. Jadi gitu Ustaz. Betul. Jadi khairnas anafuhum linnas. Iya. Ki, ini cara Aki ngobatin ini dikasih apa nih? Saya lihat ada sebagian pasien itu ketika berobat sama Aki ini, ternyata Aki ini beda dengan yang lain nih. Iya. Kalau dukun yang lain kan maaf, sekian ini, nanam pohon ini segala macam, binatang sebenarnya. Aki lihat ada pasien yang memang ternyata dinasihatin sesuai Quran dan hadis. Cara Aki bagaimana tuh? Bener nggak itu? Jadi saya sebut dengan terapi Sowo Sambung Roso. Sowo Sambung Roso. Jelasin Ki. Sowo itu kalau di dalam Jawa itu nyowo itu mengobatin. Kalau sawo itu buah sawo itu yang buat dimakan ya? Wah itu sawo.
Sama Ustaz. Ya. Iya, iya terus kayak mohon Nah, maaf. jadi kalau sowo itu dulu kayak gini ekstrimnya di tanah Jawa itu. Jadi dipegang itu udah sembuh. Itu sowo. Sowo. Nah, kalau saya juga mengembali dengan seperti itu. Ya, sambung rasa, menyambungkan rasa. Jadi sowo sambung rasa. Nah, metodenya gimana? Metodenya saya tetap dengan air putih ya. Karena saya meyakini segelas air putih ini yang dimana ini hawanya masih energi-energi netral, kita positifkan. Saya meyakini ini menjadi air doa, air yang berkaroma dengan doa-doa kita lah. Nah, seperti itu. Jadi saya memang menggunakan air di mana saya bacakan sholawat, Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu saya hanya yakin bahwa sholawat itu bisa membuat kita luar biasa. Saya ruat dengan sholawat, dengan air doa ini. Ruat itu pembersihan, Ustaz. Pembersihan. Ya, membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh kita dengan sholawat. Kenapa saya nggak pakai metodenya Rasulullah? Saya malu karena saya nggak pantas. Seperti Rasulullah nggak pantas. Saya lebih baik ngambil sholawatnya aja. Masya Allah. Itu kalau saya pakai ruqyah, malu saya susah gitu ya. Masya Itu Allah, saja saya. Saking tawadunya Aki nih. Ya memang harus seperti itu karena ya gimana kalau Ustadz udah pantas, kalau saya kan belum pantas. Orang saya disebut orang-orang aja dukun padahal bukan. Padahal bukan. Makanya tadi saya bilang metodenya beda. Benar. Iya. Dibilang paranormal juga bukan, saya pria normal, Ustadz. Iya, gitu. sama kayak saya. Iya. Normal aja kalau untuk perempuan yang cakep tapi. Cinta banget sama kamu. Ada dupa, Iya. kemudian ada wangi-wangian, bahkan Iya. ada semacam ritual-ritual yang memang saya lihat di sini nih kayak keris dan sebagainya. Nah, ini metode Aki cara mengobati pasien ini dengan apa? Apakah dengan kelapa atau hewan segala macam? Tadi udah jelasin sebenarnya, cuma nanya lagi. Ya, jadi tergolong mungkin mereka melihat yang di luar sini pun kadang warga juga melihat kita seperti aliran sesat, perdukunan dan sebagainya karena ada dupa, mungkin ada apa semacam lukisan dan ini apa namanya patung. Jadi patung banyak keris nih ya. Ya, kan diidentik dukun. Betul. Padahal salah, bukan. Jadi kalau orang bawa keris dibilang dukun, Pangeran Diponegoro dukun, Sunan Kalijaga dukun, berarti gimana ceritanya? Semua raja-raja kan pakai keris. Betul Ustaz. Semar mesem nih ya. Ya, yang Semar ini filosofinya yang saya suka. Ya, karena kebijakan filosofi yang Semar itu luar biasa dan mengajarkan pada orang-orang di tanah Jawa luar biasa. Sebelum Islam masuk di tanah Jawa, yang Semar ini mengajarkan tentang Tuhan yang Maha Gaib. Cuman bedanya sebutannya. Kalau di Islam Allah, beliau mungkin Sang Hyang atau apa. Nah, sama. Yang disembah beliau juga yang Maha Gaib, sama-sama gaibnya. Nah, makanya ada namanya Islam Kejawen dan sebagainya. Tapi aliran saya bukan Islam Kejawen. Ya, saya Islam yang rahmatan lil alamin lah pokoknya gitu. Nah, itu kembali lagi ya metode saya, Ustaz. Siap. Jadi saya menggunakan ruwat setelah minum air putih, doa di mana ini mesti insya Allah kalau saya memang gak ada waktu, ini tidak lepas dari Yasin 11 kali. Yasin 11 kali. Ya, kalau saya kesempatan saya besar 41 kali. Yasin saya bacain air ini. Biasanya air minimal 100 biasanya. Oh gitu. Nah, selepas itu juga sebelum ini ada setiap malam Jumat kita kan ada doa bersama, zikir bersama. Ini juga di tengah. Doa, ya. Menambah power saya tambah surat Yasin. Jadi doa nih, jadi Insya air Allah, doa, jadi air Insya doa. Allah. Dan banyak yang membuktikan ini bukan promosi, memang antara air biasa sama sama yang biasa, sama yang air doa. Jika kita ekstrasensorik kita aktif atau kepekaan kita aktif, kita bisa merasakan. Dan saya seringkali, nah ini rahasia saya Ustaz, saya bongkarkan. Saya seringkali kalau ada orang tanya nih, Ki, saya ini kena santet, sakit santet, apa benar? Dan ada apa di badan saya benar sampai saya sakit-sakitan? Saya bilang, saya nggak usah diterawang, nggak usah, udah nggak usum dan hoak itu terawangan-terawangan. Saya bilang gitu. Tapi biar nggak ada dusta di antara kita, ini ada air doa yang dimana kita doain. Saya yakin akan kuasanya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Air doa ini bisa membuktikan sampai kena santet apa enggak. Dengan cara apa? Minum, baca ini. Setelah diminum, ketika ada reaksi dalam tubuhnya, entah itu muntah, entah itu badan gemeter, atau tiba-tiba langsung hilang, Anda tervonis kena gangguan gaib. Gitu aja saya. Tapi kalau nggak ada apa-apa reaksi, ya udah medis. Itu cara Ki Sambung Rasa. Kalau di luar sana mau niru cara saya, monggo silakan. Tapi saran saya selaraslah dengan sholawat. Artinya perbanyak baca sholawat dulu. Jangan niru asal niru copy paste, nggak bisa. Ya. Nah,
Nah, gitu makomnya beda nanti. Jadi boleh teman-teman spiritualis pakai cara saya. Ini khusus saya bongkar di channel Ustadz loh. Nggak apa-apa, monggo nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa ditiru selama itu dalam kebaikan. Jangan ada uang di situ. Ya, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, saya paham ya mereka butuh uang memang. Tapi jangan terus yang di mindset mereka dipola dengan uang. Kalau Jangan. saya nggak butuh uang, Ki. Butuh apa Ustadz? Transfer. Sombong amat. Transfer. Iya benar-benar. Ki, mau belajar Gaib dulu. gitu. Ya, Sahabat Nabi Ya. mengobati raja itu sakitnya parah luar biasa. Lalu disyariatin tuh pakai apa namanya suratul Fatihah, wadahnya air. Lalu air tersebut diminum oleh sang raja. Raja itu sembuh. Nah kalau kita kan airnya biasa, tapi karena ada ritual, doa, zikir dan sebagainya, jadi energi ya Ki ya. Betul. Dan ini jadi obat, dawa. Dan pada akhirnya orang yang mungkin santet kata Aki, ya sembuh ya. Iya, kenapa? Karena air ini menjadi energi. Ya. Tergantung niat, yang datang juga tergantung niat, pengen sembuh. Makanya jangan menjustifikasi Ki Roso itu dukun. Kalau saya lihat beliau dakwah lewat ritual seperti ini, pengobatan ini. Saya ya saya ngelihat begini juga awalnya zohirnya wah dukun nih dengan penampilan rambut gondrong. Ternyata beliau tawadu. Kalau saya kan tahu warna duit, kalau beliau udah tawadu. Lihatnya orang sekilas ya begini, dukun nggak jauh dari hal kayak gini. Dan saya nggak akan merubah style saya Ustaz, biar karena tujuannya apa? Betul. Di tanah Jawa ini hampir 99% orang itu percaya dengan alternatif atau mereka spiritual atau yang dianggap dukun. Nah, kalau saya rubah seperti ini, kan kita manusia itu hakikatnya harus berdakwah. Tidak hanya ustadz, ulama-ulama Allah, kita semua. Nah, mungkin cara saya seperti ini Ustadz, menjaring mereka-mereka yang yakin dengan bahwa dukun itu menggunakan jin dan sebagainya. Dukun itu punya kuasa selain kuasa Allah. Saya menjaring biar mereka nggak lagi ke dukun-dukun oknum, maaf ya, oknum dukun yang menyesatkan. Karena banyak. Karena saya di sini, wallahi demi Allah, saya selalu tekankan iya karena butuh, iya karena stain. Dan kembali lagi Ustadz, ini ada sedikit pelajaran tadi ya tentang terapi saya, mau saya ingat. Gimana? Benar, Rasulullah seperti itu. Ternyata di dalam Jepang, di Jepang itu ada namanya dokter Akaru Imoto atau siapa belakangnya, pokoknya ada Imoto lah. Yang penting bukan Ajinomoto ya. Bukan ya. Nah, beliau seorang profesor diteliti. Jadi eksperimen ya. Betul, bahwa air ini, jika air ini diucapkan ucapan yang positif, yaitu doa atau mantra yang positif, maka air ini ketika dilihat dengan teleskop atau dengan mikroskop, intinya yang lebih kecil lagi, dilihat ini air ini seperti mengkristal. Molekul ya. Molekulnya jadi kristal. Nah, sebaliknya jika air ini dikatakan dengan kata-kata yang jorok, bangsat, anjing lu, seperti itu, ini akan mengeruh warnanya jadinya. Nah, subhanallah, luar biasa Rasulullah hebatnya ya. Di dulu seperti itu nggak tahu, tapi ya itulah manusia yang paling sakti beliau itu ya kan. Padahal saya bilang nggak ada orang sakti di dunia ini karena Allah yang maha sakti gitu. Nah, dari situ saya lebih yakin lagi, sholawat, doa kita, mantra kita, saya anggap ya doa itu kan mantra. Ya benar sih Ki, air putih ini bukan, ketika air putih kan biasanya air biasa, tapi ketika diniatkan untuk obat, air ini akan menjadi sesuatu energi yang positif yang bisa menyembuhkan penyakit orang. Ya artinya inilah dakwahnya Ki Sambung Roso ya, dengan syariat, agama, Quran, hadis. Kemudian mereka, dan tadi banyak tuh yang kena santet. Pasti Aki musuhnya banyak dong. Ketika metode ini orang sembuh, banyak musuhnya dong Ki, kiriman-kiriman. Kalau dia kan dikirimin duit nih, kalau Aki kan dikirimin santet. Iya. Nah, makanya saya itu mbok ya, dukun-dukun santet nih dengerin, mungkin ada yang lihat dukun santet, mohon dengan hormat ya, dengan kerendahan hati saya mohon jangan lagi dikirimin santet seperti itu. Saya mohon santet Pajero kayak saya butuh Alphard kayak gitu, Ustaz. Saya juga mau Ki. Iya. Itu mau. Insya Allah saya doakan mati husnul khotimah. Meskipun amin. nyantet seperti itu, saya nggak pernah dendam sama mereka, Ustaz. Saya doakan mereka yang benci sama saya dimuliakan Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya selalu doakan seperti itu. Nah, netizen yang mencaci saya, Ki Sambung Roso itu dikit-dikit duit, jadi harapan saya dalam channel Ustadz ini ya pahamin tentang orang yang komersial, yang bagaimana dipahamin, jangan asal jeplak ngomong nggak bisa. Bahkan kalau seorang ustadz pun harus dibayar, wajib
Karena Allah bilang kita harus mendukung sosok ulama-ulama Allah yang berjalan di jalan Allah. Wajib itu kita dukung. Bahkan kalau bisa mengundang yang mahal sekali itu. Kasih yang mahal, meskipun Ustadz segini, kasih yang mahal. Makanya itu yang lebih baik. Itu dengerin. Saya juga kalau di tablik akbar itu saya selalu bilang, Ya. kalau manggil Ustadz itu jangan mikirin bayaran, gitu Ki. Betul. Tapi ketika Ustadz itu pulang tangan kosong, harus dipikirin. Betul. Betul. Kita jadi lucu Ki. Memang betul, memang betul karena Ustadz itu Pasti membimbing dipikirin. kita. Jangan sampai seorang ustadz atau kiai ulama Iya. Allah itu sampai sampai tersakiti, Betul. sampai sengsara. Jangan sampai ya kita nggak akan bisa dengan mudah masuk surganya Allah jika Masya seperti Allah. itu. Kalau saya seperti itu ya, kalau seluruh semua yang lain terserah lah, kan banyak yang Allah nyaji wah Subhanahu itu ustadz Muhammad, bayar dan Muhammad. sebagainya. Emang situ nggak mikir ustadz itu juga butuh duit hidupnya. Iya. Gitu. Ente Bahkan- aja bikin cari pulsa aja bingung, miskin kuota gitu kan gitu. Miskin kota tuh katanya. Ki, banyak gak ketika pasien udah sembuh datang ke rumah Aki, mungkin ucapan terima kasih tadi kan banyak kan ya, bagi yang mampu Aki menggratiskan kecuali konsultasi. Ya. Nah mereka yang efeknya sudah sembuh dengan Ya. pengobatan metode Aki, mereka datang kemari. Ya. Tadi jangan lupa Pajero Santet Fortuner. Pajero lah. Itu kemarin betul. Ada nggak ya mereka ucapan terima kasih? Alhamdulillah mereka tahu diri. Tahu diri ya, enggak lah. Mungkin mereka orang-orang baik. Berarti dirinya tahu. Betul, Iya, betul jadi Ustaz. tahu diri, Ada yang mungkin jadi gini, nggak semuanya itu sembuh atas izin Allah. Ya, mungkin karena Allah nggak ngizinin karena mereka taubatnya belum diterima. Kedua, mereka nggak sadar diri, nggak muhasabah. Karena sebab mereka sembuh itu karena pertama taubatnya diterima Allah. Saya selalu menyarankan mereka yang datang di sini setelah itu, Bu, Pak, saya mohon maaf ya, saya saran satu aja yang harus diikutin agar Allah ridho, Allah lebih memberikan kuasanya. Apa itu? Perbaiki ibadahnya. Masya Yang kedua, coba amalan saya dilakukan. Apa itu? Sholat tobat sebelum tidur malam atau tengah malam bangun sholat tobat. Tuh. Itu saya bikin seperti itu. Masya Saya harus Allah. itu harus. Nah, kalau Allah sudah ridho, Allah mengampuni dosa kita, ya kita sehat lah pasti itu. Saya yakin di situ. Itu metode dakwah beliau itu. Jadi jangan sembarangan. Nah, sahabat Uspat, inilah bincang-bincang Uspat dengan Aki Samuroso ini luar biasa, sangat dalam dan sangat bermanfaat. Apa yang Amin, dia sampaikan amin, ini luar biasa. Artinya kita jangan menjustifikasi sesuatu yang kita belum tahu. Tabayun dulu. Makanya lihatlah beliau nih, cari-cari cara. Makanya anak kemarin pengen tahu metodenya bagaimana, ritualnya bagaimana. Nah ternyata disampaikan tadi bahwasannya yang disampaikan adalah nggak jadi Quran dan hadis. Berarti adalah tadi jangan menyekutukan Allah, kata beliau. Subhanallah. Oke, Siap. kayaknya kita mau panjang lebar, Siap. mau kupas mas, tapi waktu jual lagi. Iya. Yang- Ustadz mesti terbatas terus waktunya. Saya maunya seharian gitu Ustadz vlog di sini. Gitu. Ini ketemu Ki Rasul aja dosa kayaknya rontok. Gimana yang kamera tambah rontok. Iya. Maksud giginya Ki. Aduh ya Allah. Sahabat Uspat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ki minta tolong hikmahnya Ki sampein ke sahabat Uspat. Sedikit aja. Oke, baik. Jadi seperti yang sering saya sampaikan ya, jangan pernah jadi orang baik, tapi berusahalah untuk menjadi orang selalu berbuat baik, ya. Dan tetap pesan saya, karena kalau kita berniat untuk jadi orang baik, kesannya kita sombong. Tapi jauh lebih baik kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Itu yang terbaik. Dan pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta itu memandangkan vibrasi positif dalam hidup kita dan keluarga kita. Berpikir yang baik ya, karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Berperilaku yang baik, nah rubah perilakunya kalau ingin hidupnya berubah, karena Allah nggak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau remaja sendiri. Itu aja pesan saya. Waduh, pesannya begitu aja tapi ngegait hati dalam banget. Insya Allah, Ya Allah ya, mudah-mudahan kita semua apa yang disampaikan larinya ke situ. Demikian sahabat Uspat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang saya dengan Ki Sambung Rusuh begitu sangat mendalam, bermanfaat. Jangan lupa ibadah yang rajin, khairun nas anfahum
linas, baik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat buat manusia. Metode beliau sangat bermanfaat, menjadi obat. Buat siapa sih? Bagi umat. Mudah-mudahan kisah Rasul sehat selalu, Amin berkah ya panjang Allah. umur, rezeki Amin. habis-habis, Amin ya Allah. Amin ya hajat Allah. dikabul, selalu Amin ya dalam penjagaan keselamatan Allah Amin ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin 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 ya Allah. Demikian panjang lebar, udah gitu aja dah. Saya Ustad, Saya Ki Sambung Roso. mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.